Mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk hadir di sini dalam rangka sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah, zikir dan berdoa serta menuntut ilmu. Semoga seluruh amalan kita itu diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan yang baik kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa satu kata yang sudah kita pahami semua. Laksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah sampai pada garis kematian kita kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berpesan, berbekallah kalian, kata Allah. Ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan tema kita pekan yang lalu, memanfaatkan sisa umur untuk meraih surga. Saya pengen tanya kawan-kawannya, udah kita bahas 3 poin. Gimana cara memanfaatkan sisa umur untuk meraih surga? Yang bisa jawab 50.000 duit Pak Tua. Ucap banget. Ingat Kanda, sudah 3 yang kita bahas. Gimana cara memanfaatkan sisa umur untuk mendapatkan surga? Sudah 3 poin yang kita bahas kemarin. Lupa semua. Nanya urusan Ustaz, banyak pikiran, mikir bini, mikir anak, mikir kerjaan, mikir keluarga. Ya, kita lupa semua lagi baca catatannya ya. Yang pertama, jangan tunda kebajikan. Kalau ada terselip niat pengen berbuat baik, lakukan secepatnya. Karena itu merupakan hidayah, petunjuk. Yang kedua, lakukan ibadah dengan cara terbaik, perbaiki amal-amal kita. Sholat jangan buru-buru, baca Quran pelan-pelan, zikir pelan-pelan. Yang ketiga, jangan remehkan amal sekecil apapun, walaupun hanya menyelamatkan semut tenggelam di bak mandi. Jangan diremehkan. Contoh itu ya. Nah, kemarin 3, 4. Yang keempat, pastikan seluruh amal-amal kita niatnya karena Allah. Termasuk amal-amal yang merupakan aktivitas keseharian, rutinitas. Makan, minum, mandi, tidur, olahraga, pastikan terselip dalam hati kita untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. 4 sudah ya. Baik, malam ini kita yang kelima. Jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan surga Allah dengan memanfaatkan sisa umur kita, yang kelima adalah manfaatkan waktu
nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Jadi setiap detik yang masih Allah berikan dimanfaatkan, jangan sampai sia-sia. Waktu sangat berharga. Ya, buktinya Allah seringkali bersumpah dengan nama waktu. Misalnya saya baca tadi, wadduha, demi waktu duha. Misalnya subuh, wal fajar, demi waktu fajar. Was-subhi, demi waktu subuh. Wasyam, ya, apa lagi? Wal-lail, ya, apa lagi? Demi waktu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya yang namanya waktu, maka kata ulama, waktu perkara penting untuk diperhatikan. Sehingga Nabi kita menyatakan nikmatani maqbulun bihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbulun bihima katsirun minan nas, ada dua kenikmatan yang Allah berikan yang seringkali dilalaikan manusia. Yang pertama sehat, kedua waktu luang. Kita ini kalau lagi sehat, kayaknya bebas banget dunia ini, nyaman kan. Pas sudah sakit mulai ya Allah, nggak nyaman, nggak karuan. Ketika sehat nggak mau beraktivitas, ketika masih sehat nggak mau berjamaah, ketika udah stroke baru nangis ketika azan maghrib berkumandang. Bercucuran air mata, ya Allah pengen ke masjid, ya Allah sholat berjamaah. Kata bininya, udah telat bro. Kemarin masih gagah, sampai jerit-jerit muazin kamu nggak peduli, masih aja di rumah tekuk. Maka betul kata Nabi, ada dua kenikmatan yang manusia sering melalaikannya, melupakannya, dianggapnya bukan kenikmatan. Baru dia merasa itu nikmat ketika kedua hal itu hilang. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Kita ini seringkali waktu-waktu luang itu terbuang percuma. Nonton TV berjam-jam, main HP berjam-jam, ngobrol berjam-jam. Padahal itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Ketika nikmat itu Allah cabut, waktu luang nggak ada, kita dibuatnya sibuk sehingga kita nggak bisa beramal. Woi, pengen betul saya ngaji, tapi banyak betul urusan. Udah berat itu jamaah. Maka pada poin kelima ini, memanfaatkan sisa umur yang ada, pastikan setiap waktu yang kita miliki gunakan seefektif mungkin. Wal 'asr. Terus innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ayat yang surat yang populer ya. Demi masa, demi waktu Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, beriman ya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beriman kepada malaikat, kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Tetapi tafsir ayat ini, surat ini, walaupun dia sudah beriman, dia tetap merugi. Kenapa merugi? Dia hanya sebatas iman di hati, dia tidak mengamalkan apa yang diimaninya. Illal ladzina amanu wa amilus sholih, dia tidak beramal soleh. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, tapi yang Allah perintahkan tidak dikerjakan. Kamu beriman dulu kepada Allah, oh beriman saya ini, sama malaikat beriman, kok nggak sembahyang itu dia. Padahal iman itu memiliki 3 unsur.
dikatakan beriman, satu keyakinan dalam hati, dua ucapan lisan, tiga diamalkan dengan anggota badan, baru dikatakan beriman. Ya rahimakumullah. Kemudian sudah beriman, sudah beramal soleh, dia masih dianggap merugi. Di surat ini dijelaskan para ahli tafsir, dia sudah beriman kepada Allah, dia mengerjakan amal soleh, masih rugi. Kenapa? Dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak saling menasehati, nggak ngajak orang kepada jalan Allah. Udah jelas tetangganya nggak pernah ke masjid, dia cuek, hanya lewat depan rumahnya, mbok ya mangsi. Assalamualaikum, salam. Lagi ngapain? Lagi santai. Masjid yuk, masjid yuk. Nah, aku belum mandi. Ya udahlah, aku tunggu ya. Nah, aku mandinya lama. Nggak ketunggu kamu lagi udah. Besok datang lagi. Kalau dinarik golong. Ah, jangan lagi. Kalau ngajak saya maghrib pasti sembelih kamu, jangan lagi. Menyangkut nyawa ya. Nah, sudah beriman beramal soleh masih rugi karena dia tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak menasehati dalam kebaikan. Ketika ada kawannya yang masih berjudi, datang dia ngobrol, bawa gorengan, bikin kopi, itu udah lama ngobrol baru bilang berhenti lagi lah ngecek tobel. Ini kata Roma Irama, bukan kata saya. Judi ngajak orang. Mereka kamu kena marah. Gak usah lagi lah main judi online, judul ini bro. Sudah banyak yang bunuh diri. Bukan bangkrut aja, bunuh diri. Lampung Utara ini kalau kita baca medsos, berapa orang yang sudah gantung gara-gara judi online, slot. Lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian masih rugi juga dia. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, dia sudah nasihati amal ma'ruf nahi munkar, dia harus bersabar. Harus sabar dia ketika menyuruh istrinya berjilbab, nyuruh anaknya sholat, harus sabar, jangan dikebuk. Doakan sabar. Wa muru ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, kata Allah. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dua makna kata ulama Quran. Makna pertama, kamu sabar kamu mengerjakan sendiri, dan kamu sabar mengajak memerintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat. Hari ini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari gak usah jauh dari sekitar kita, alangkah banyak orang yang sholat. Cobalah kawan-kawan kalau sore atau jangan sore lah, menjelang Jumat main ke stadion. Berapa banyak anak-anak bujang kita dia nggak sembahyang Jumat, nggak percaya, coba. Tapi jangan ikutkan sholat ya. Pantau dulu, nanti habis sholat balik lagi ke situ, masih di situ mereka nggak bisa. Amin, saya sih lewat situ ya Allah. Berdoa kepada ya Allah, beri mereka hidayah. Jangan lewat aja, jangan disumpah serapah. Kampret kamu orang nggak semua. Jangan doa kepada Allah sambil naik motor, ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Terus maghrib, ambil lagi di satu tempat, belum di tempat yang lain, di kafe-kafe ya. Kan sedang menjamur kafe di Lampung Utara ya. Jangankan di kota, di desa ya ada kafe sekarang. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Allah bersumpah demi waktu, demi masa, manusia senantiasa dalam kerugian. Satu, karena dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Dua, dia rugi karena ketika diberi kesehatan dia tidak manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, dia tetap rugi kalau dia nggak jalani. Satu, dia udah beriman, kemudian dia masih rugi walaupun beriman, dia harus beramal soleh. Dia sudah beramal soleh masih rugi juga walaupun ruginya makin mengecil, kecuali dia mengajak kepada jalan ma'ruf, saling menasehati. Dia rugi juga kalau dia sakit hati, nasihat orang dijawabnya nggak enak, dia mutung,
sebit dia, nggak mau lagi, dia harus sabar. Harus sabar. Ya, jamaah rahimakumullah, ini poin yang kelima, memanfaatkan sisa umur untuk meraih surga. Nah, seorang ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, Imam Hasan Basri mengatakan, Ibna Adam innama anta ayamun kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kita ini hanya kumpulan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, hilanglah sebagian dari diri. Kita ini, jasad ini, kita ini kumpulan hari-hari. Satu hari berlalu berkurang, satu hari berlalu berkurang, lama-lama habis sampai pada kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di beberapa hari ini banyak betul yang meninggal di kota bumi ini. Ya, saya tadi beberapa tempatnya. Tapi yang saya saksikan 2 orang ini hebat-hebat semua. Jadi Allah membuktikan dengan hadis Nabi yang disampaikan Rasulullah itu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Di antara sahihnya penjelasannya, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan yang menjadi obsesi terbesarnya, kebiasaan kesehariannya, hobinya. Allah membuktikan hadis Nabi-Nya SAW juga, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Siapa kita terlihat dari amal kita menjelang hari kematian kita. Satu Pak Ahya ya, rahimahullah, anaknya itu gadis teman hidup kirim video ke saya, Abi, papi ini sudah pakai oksigen, sudah kabel-kabel penuh di badan, masih sholat, masih ngaji, masih zikir. Bayangkan, saya merinding saya lihat video itu. Ini Allah membuktikan hari-hari terakhir kehidupannya tetap dalam ketaatan kepada Allah. Tayamum bersama anaknya, Allah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin meninggal dunia. Itu bukti bahwa seseorang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Biasanya dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir, itu ditampakkan. Maka saya bilang dengan keluarga besar, jangan sedih berlebihan, tangis boleh, jangan berlebihan. Kita mungkin nggak bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan sampai detik-detik terakhir. Yang pertama, yang kedua, mertuanya Pak Fahru Razi, orang Pemda itu juga sampai tadi malam saya di sana cerita Pak Razi ini umurnya udah tua juga, itu ibu-ibu luar biasa besar ibadahnya, sabarnya. Kemudian Allah muliakan, meninggalnya itu malam Jumat. Untuk orang yang taat kepada Allah, jaminannya kata Nabi, ma min muslimi yamutu yaumil jumu'ah aw lailatul jumu'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Tidaklah ada orang Islam yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah memberikan perlindungan kepadanya dari fitnah kubur. Tapi ini untuk orang yang sudah melaksanakan kewajiban utama ya. Jangan nanti ada badan besar meninggal Jumat, mantap juga dia. Ini untuk hadis ini jangan dipahami tekstual, tapi memahaminya orang itu sudah melaksanakan kewajibannya selama ini, nggak tinggal lagi, lalu dia diistimewakan oleh Allah meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat. Waqahullahu fitnatal qabr. Allah memberikan perlindungan kepadanya dari azab kubur. Kan keren itu jamaah posisi ini yang kita bahas hari malam ini. Jadi kelima ini, waktu-waktu kita semakin berlalu, semakin dekat kita kepada garis kematian. Maka manfaatkan, jangan sia-siakan. Kalau perlu jamaah kita terus introspeksi, kita berhitung, mengevaluasi diri. Saya ini apa masih
banyak nggak ya waktu terbuang percuma? Penting itu, jangan hanya kita hitung duit, ada rekening BCA sekian, BRI, BSI, muamalat ya. Sekali waktu duduk itu merenung, apa sih waktu-waktu saya yang masih hilang percuma, nggak ada guna. Kalau saya terus terang, HP inilah yang paling banyak menghilangkan waktu. Iya, benar. Betul ya? Iya. Kalau anak-anak kita itu HP juga main game, Iya. berjam-jam. Yang penting. Ya. Kalau yang saya lihat yang di luar-luar itu banyak habis untuk kelompong jam 1 baru bubar. Sebagian rugi waktunya baru bubar. Maka yang kelima ini jamaah rahimakumullah, mari kita mengevaluasi diri. Apakah waktu yang Allah berikan yang merupakan nikmat Allah ini sudah efektif belum kita manfaatkan? Kenapa? Kita semakin dekat dengan garis kematian kita. Baik, jamaah rahimakumullah, itu yang kelima. Yang keenam, memanfaatkan, cara memanfaatkan sisa umur untuk mendapatkan surga. Jangan salah pulang, kita ini atau kita Adam alaihissalam itu penduduk surga, bukan penduduk neraka. Jangan sampai kita cucu cicit umang-umang salah pulang kita ke surga. Yang keenam, kata para ulama adalah pastikan seluruh kewajiban kepada manusia telah engkau tunaikan. Nah, jamaah rahimakumullah, ulama menjelaskan apa sih poin keenam ini? Kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tua. Sudah berbakti belum kita? Ya, ingat-ingat. Walaupun dia sudah wafat meninggal dunia, kewajiban tetap ada pada diri kita. Satu, menjadikan diri kita anaknya solehah yang perempuan. Dua, terus menerus mendoakannya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi kita enteng dia. Coba kawan-kawan tanya sama anak SMP, SMA. Coba bacakan doa untuk mak. Coba tes sesekali ya. Teslah coba. Saya sering sedih ya. Sebagai guru sedih, ya Allah nggak apa. Belum perkara-perkara yang lain, perkara ringan lah kayak gitu. Zaman kita dulu, zaman belum sekolah udah hafal itu. Guru ngaji kita pakai rotan di paha kita diembat kalau nggak hafal. Setor kapalan, maju. Mati-matian kita hafal, melotot kering kita. Tapi hari ini banyak yang nggak hafal. Saya kan sering ngetes anak adik saya coba. Kayak kemarin aja saya tes berapa anak. Coba. Apa arti Allahu Akbar? Ya di video saya nggak ada yang bisa jawab. Sebutkan rukun Islam yang kedua, nggak ada yang bisa jawab. Itu udah level SD SMP tuh. Sampai kawan-kawan di dekat, ya Allah anak kita ini mantap. Ini anak yang sudah sering ke masjid, senang ke masjid. Hobinya main ke masjid walaupun ribut ya. Tetap dia ke masjid, alhamdulillah, daripada nongkrong jalan ke sana. Apalagi yang nongkrong. Itulah PR besar kita jamaah rahimakumullah. Maka poin keenam ini, kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua, cek udah kita tunaikan belum? Kalau ada nazarnya, ada janjinya kepada orang lain, kita mampu tunaikan. Ayah ini pengen loh haji, mungkin dia pernah cerita sama saya. Kalau kita ada duit, badalkan lagi. Tolong sama kawan-kawan yang berangkat yang sudah pernah haji, tolong badalkan ayah saya. Ayah kita, ibu kita pernah ngomong sama tetangga, saya kalau ada duit pengenlah kurban ya. Tunaikan. Dia ada keinginan. Nah, berbakti tidak hanya ketika dia masih hidup, juga ketika dia sudah wafat. Sampai kapan? Sampai kita yang mati. Bakti kepada orang tua. Jangan pernah berpikir kawan-kawan, bapak saya kan kaya, ngapain saya ngasih dia? Oh, itu bisikan belis. Banyak saya temukan, ya termasuk di antara keluarga saya juga. Ngapain saya ngasih ibu saya? Ibu saya aja lebih banyak dari saya. Loh, kalau kamu berpikir gitu sampai mati kamu nggak pernah memberi hadiah untuk orang tua. Ini bukan urusan banyak yang lebih kaya, lebih enggak. Ini urusan ini loh cara berbagi.
berbakti di antara memberikan hadiah semampu kita. Samalah kadang-kadang kakak beradik. Ya, kenapa? Saya ngantar dia, iya jawab. Jangankan martabak seloya, gerobaknya jadi beli sama dia. Kalau kita berpikir gitu sampai mati kita nggak pernah beri hadiah sama keluarga kita, tetangga saudara kita ya, abang adik ayub kita. Enggak. Ya kan dalam Islam itu berbagi, tahab, sering memberi hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Jamaah rahimakumullah. Jadi poin yang ke-6 ini, perhatikan kewajiban kita pertama kepada orang tua kita sudah. Kalau sudah meninggal, tunaikan janjinya, bayar nazarnya, kemudian tetap jadi anak saleh, mendoakan mereka, menjaga hubungan baik dengan keluarga mereka yang punya tali kekerabatan dengan ayah, dengan ibu kita. Minimal kalau jauh telepon, WA, kalau dekat datangin. Nggak ada niat lain yang kita bahas kemarin ya. Yang seorang laki-laki berangkat ke saudara kampung sebelah ya, dicegat sama malaikat. Ngapain kamu sana? Kamu ngapain? Cinta aja sama saudara. Allah mencintai aku nih. Apa malaikat yang Allah tugaskan untuk menyegat kamu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pastikan kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita sudah kita tunaikan. Ingat, di perkara ini, dalam hal ini, kewajiban terbesar kita itu bukan membuatkan rumah yang lapang, bukan itu yang paling utama. Bukan membelikan makanan yang banyak, baju yang mahal, HP yang mahal, bukan. Itu nanti perikilannya. Yang paling pokok itu yang kita sudah paham semua, menjaga, memelihara, memastikan istri dan anak-anak kita selamat dari azab api neraka. Itu kewajiban yang paling puncak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, insya Allah kita sudah beriman dan kita buktikan dengan lisan, dalam hati kita praktekkan dengan anggota badan. Jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Itu yang paling puncak. Hari ini maaf, banyak orang tua lupa pada At-Tahrim ayat 6 itu. Ingatnya kewajiban paling puncak itu adalah menafkahi keluarga supaya mereka hidup nyaman. Kamar tidurnya luas, spring bednya empuk, AC-nya dingin, motornya bagus, HP-nya mahal. Salah jemaah. Itu nanti. Jadi yang paling pokok kewajiban kepada istri dan anak-anak kita memastikan mereka terselamatkan dari azab api neraka. Dengan cara apa kita paham semua? Didik, bimbing mereka dengan agama ini. Kita nggak ditanya oleh Allah nasi merek apa beras yang kita suapkan kepada anak-anak kita, nggak ditanya oleh Allah. Kita nggak ditanya oleh Allah sebesar apa rumah yang kita bangun untuk anak-anak kita, semampunya saja. Mampunya kontrakan itu kemampuannya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, kata Allah. Beri tempat tinggal kepada istrimu sesuai kemampuan. Bukan mati-matian ngejar supaya rumahnya mewah megah, supaya anak-anak bahagia nyaman. Nah, itu yang kesekian. Yang paling utama jelas, ketika para sahabat itu sudah selesai belajar sama Nabi kurang lebih 40 hari. Ya Rasulullah, kami masih mau belajar, kata Nabi. Jangan. Irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum. Kata Rasulullah, udah jangan. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajari mereka, perintahkan mereka. Ajari mereka, perintahkan mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan syariat agama. Nah, jamaah rahimakumullah, kita sampai hari ini, malam ini kita cek lagi kewajiban kepada istri dan anak yang paling puncak udah kita tunaikan belum? Dan udah kita pastikan maksimal belum kita terhadap mereka? Ibadahnya, ya, penampilannya, pergaulannya, cek betul supaya tadi
kajian kita ini kan memanfaatkan sisa umur untuk meraih surga, supaya mereka nggak menuntut kita nanti di akhirat. Sudah pernah kita bahas, ya, seorang ayah sudah siap berangkat menuju surga, dia mina kanan, dia udah bahagia, amalnya banyak, dan jauh jalannya istrinya yang pertama. Maka istri itu akan membuat kita di hadapan Allah kalau kita nggak tunaikan kewajiban. Ya Allah, suami saya itu memang takut kepada Engkau, tapi saya bininya nggak diapa-apain, saya maksiat. Dia tenang-tenang saja sambil ngopi ya. Bismillah. Lupa pula kamu ambil ngopi. Inilah kawan-kawan yang ada ngopi nggak kasih tahu. Bismillah. Kita makan osminya kita. Alhamdulillah, masya Allah. Baik ada masih apa nggak itu? Berapa ayat? Jumlah ayat? 31. 40 salah. Berapa ayat? Berapa kali diulang ayat itu? 31. 31. Gimana Pak Ketua? 33. Kurang 2 lagi kan? Kurang 2 lagi kan? Hitungan saya. Iya. Tapi sama kawan nggak apa-apa, kurang 2 yang ditambah. Bagi ada rabbikuma tukadziban. kenikmatan. Baik, jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi poin ke-6 ini memanfaatkan sisa umur untuk meraih surga. Pastikan kewajiban-kewajiban telah kita tunaikan. 1 kepada orang tua, 2 kepada keluarga, istri dan anak-anak kita. Berat Ustaz, ya, tapi lakukanlah. Jangan takut, jangan gengsi, jangan nanti dia kan ngebalik. Allah, baru ngaji 2 kali sama Pak Ahmad Jekot Pirang itu, kamu usah ngomongin saya. Tetap sampaikan kawan-kawan, nggak usah apa ya, ada bapak-bapak itu kayaknya minder gitu ya, malu. Enggak, ini kewajiban. Setiap materi yang kita baca sampaikan. Beb, tadi materinya ini. Ya, Beb panggilan kasih sayang. Ya, anak-anak kita kasih tahu, jangan ragu-ragu. WA kawan-kawan, saya minta tolong ke kawan-kawan, jangan hanya ngaji ini untuk kita aja. Kenapa? Anak istri kita tanggung jawab kita di hadapan Allah. WA. Nah, ingat ya nak, sholat itu ibadah yang paling utama. Nah, berjilbab, nah, tutup aurat, nah, ayah dilempar ke neraka, nah, kalau kamu ada aurat, nah, sampaikan terus kewajiban kita. Nah, jamaah rahimakumullah, pada poin ke-6 ini, setelah orang tua, istri dan anak-anak, yang ketiga kewajiban kita untuk mengajak sesama orang beriman untuk taat kepada Allah yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tunaikan. Tidak angkat beras pikul. Gitu ya. Enggak, nanti insyaallah bisa. Baik, masih dalam bab ini, masih dalam bab poin ke-6 ini. Pastikan tidak ada lagi orang yang terzolimi oleh kita. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi sebelum tiba hari kematian, sisa dari umur yang ada ini manfaatkan untuk mengevaluasi diri. Kalau kita pernah berbuat zolim sama orang lain, baik menyangkut kehormatannya, mencela, menghina, memukul, menendang, menyepak, menyekeknya. 2, menyangkut hartanya, maling barangnya, menipunya, nyuri barangnya, nyumputi, atau utangnya nggak kita bayar, utang kita nggak kita bayar. Pastikan sisa umur yang ada selesaikan. Dan kita bahas tuh, zolim kepada manusia itu tidak akan Allah ampuni sebelum manusia yang kita zolimi memaafkan. Sebelum harta yang kita ambil oleh dia dihalalkan. 2, ya, 1 kehormatan, 2 harta.
Jadi pada poin yang ketiga atau yang keempat di bab 6 ini, poin ke-6 ini, pastikan kalau ada orang yang pernah kita zalimi, bergegas kita minta maaf. Kalau ada harta mereka yang kita ambil dengan cara yang batil, kembalikan. Kalau nggak mampu kembalikan, minta kehalalannya. Kalau harta kita lebih baik kita ridho, rela, pahalanya luar biasa. Gak apa-apa, dia berdosa di hadapan kita. Nanti di akhirat dia akan beri pahala-pahala dia untuk tabungan kita. Ada jaminan kita membenci menjadi. Nah, jamaah rahimakumullah, man kana lahu madlimah li ahli min irdi aw sayyi falyatahallalhu min al-yawma. Dalilnya, poin ini dalilnya. Siapa saja yang pernah berbuat zalim, maka yang menyangkut kehormatan ataupun harta, maka cepat-cepatlah dia minta maaf dan minta dihalalkan. Minhul yauma, ketika masih hidup ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tiba suatu hari tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Di dunia ini kalau kita pernah nempeleng orang, bisa kita tembus 2 juta. 2 juta Pak Haji, sakit saya udah selesai, aman. Tapi di akhirat kalau kita nggak sempat minta maaf, nggak berlaku lagi rupiah, nggak berlaku dirham, dinar. Yang berlaku pahala dan dosa. Ajamahumullah, 2 poin malam ini dari yang kita pelajari pekan lalu, 4 poin. Cara memanfaatkan sisa umur untuk meraih surga. 1, jangan tunda amal kebajikan. Ketika ada terbersit di hati pengen berbuat baik, lakukan. 2, perbaiki amal-amal kita. 3, jangan menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun. Kita bahas tuh, senyum, sapa, salam. Jangan datang remuk, sebi aja mukanya, serem amat apa ya. Senyum, sehat dulu, alhamdulillah. Jangan anggap remeh, jangan hasib cari amal besar belum tentu ikhlas. Yang keempat, pastikan dalam setiap amal-amal kita lillahi ta'ala. Bahkan dalam aktivitas rutinitas keseharian jangan lupa selipkan untuk mencari keridhaan Allah. Makan, minum, mandi, olahraga, tidur. Yang keempat. Yang kelima, memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Malam-malam nggak bisa tidur, jangan nonton TV, lakukan kebaikan, bersih-bersih kaca. Kalau nggak kuat lagi zikir, baca Quran, rapiin apa di rumah. Kenapa Pak nggak bisa tidur? Ngapain? Sholat udah capek, udah ngelapar kaca, lewat panjang. Kenapa Pak? Dalam rangka menjaga karunia Allah supaya kacanya tetap mungkinan. Nah, yang keenam, pastikan seluruh kewajiban kita sudah kita tunaikan. Ada beberapa hal kewajiban kepada orang tua, kepada istri dan anak, kepada orang secara umum. Dan pastikan tidak ada lagi kezoliman yang kita lakukan kepada siapapun. Kalau pernah, segera minta maaf, minta dihalalkan. Aja marah 6 poin ini. Jadi ingat-ingat di rumah, ya Allah, sama siapa yang saya pernah jahat, ya minta maaf. Nggak perlu gengsi, nggak perlu gengsi. Ya. Itu yang saya lakukan sebenarnya. Kalau kita makan kubu 2, 5, kita bilang 2. Ya. Orangnya nggak ada lagi. Orangnya nggak ada lagi. Makan kubu 5, aku 2. Cari orangnya nggak ketemu, cari ahli waris yang nggak ada. Lalu apa yang kita lakukan? Fatwa ulama.
bersedekahlah senilai yang kita makan kepada orang miskin yang tinggal di sekitar kita. Niatkan dalam hati pahalanya untuk yang jual kumbu. Ya. Tapi kalau dia tiba-tiba nongol, dia minta atau dia ketemu kita bayar. Belum ada lagi itu caranya. Bersedekah pahalanya untuk atas nama pedagang kumbu. Jangan. Fatwa ulama yang kasih orang miskin. Jangan ke masjid. Dulu mungkin kita pernah ya SD ya makan bakwan 3 ngaku 2 ya. Berapa? 2 Bu, padahal 3 ya. Bayar 2. Pempek ambil 5 orang bapak makan 2 lalu terjadi pempek. Ya, itu kan insya Allah seperti itu ya. Hitung kira-kira berapa, kemudian sedekah sama orang miskin, pahalanya niatkan untuk pedagang pempek. Ya. Demikian kajian kita, lebih kurang mohon maaf, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.